penjelajahan samudra menuju negeri penuh rempah. Ramainya perdagangan di Laut Tengah pada masa sebelumnya terganggu oleh jatuhnya Bizantium dan Konstantinopel ke tangan bangsa Turki Utsmani. Sejak kejatuhan tersebut, perdagangan di Laut Tengah dikuasai oleh orang-orang Asia Barat. Merekalah yang kemudian berperan sebagai penentu harga barang-barang. Mereka menjual barang-barang yang didatangkan dari Asia, terutama rempah-rempah di Hindia Timur atau Indonesia, dengan harga yang sangat tinggi. Akibatnya, orang-orang di Eropa kesulitan memperoleh barang-barang tersebut karena harga yang melambung tinggi. Bagi orang-orang Eropa sendiri, rempah-rempah biasanya digunakan untuk mengawetkan makanan, pemanas tubuh, ataupun untuk bumbu masakan. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan rempah-rempah tersebut dalam harga yang murah adalah dengan mencari langsung rempah-rempah ke sumbernya, yaitu Indonesia, yang ketika itu mereka sebut dengan Hindia atau India. Akhirnya, orang-orang Eropa yang dipelopori oleh beberapa bangsa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda berusaha melakukan pelayaran dalam rangka mencari jalan ke Hindia Timur. Pelayaran itu kemudian juga dipicu oleh 3 semangat utama yang dikenal dengan istilah 3G, yaitu Gospel, Gold, dan Glory. Gospel berarti ingin menyebarkan agama Nasrani dimanapun daerah yang berhasil mereka temui. Semangat ini mungkin dipicu oleh semangat Reconquista atau semangat membalas dendam terhadap orang-orang Islam, yaitu dengan cara menguasai daerah-daerah yang telah dikuasai oleh orang-orang Islam. Semangat kedua adalah Gold, yang berarti emas. Ini berarti bahwa pelayaran yang dilakukan oleh orang-orang Eropa adalah dalam rangka mencari harta kekayaan yang berlimpah yang terdapat di negeri-negeri lain, terutama Indonesia. Sedangkan Glory berarti mencari kejayaan dan keharuman nama. Pada waktu pelayaran samudra dulu, ada semacam pendapat yang mengatakan bahwa negara besar adalah negara yang memiliki daerah temuan yang banyak dan luas. Pendapat ini telah mendorong orang-orang Eropa untuk berpacu mencari daerah kekuasaan atau jajahan yang seluas-luasnya. Dalam sejarah selanjutnya, diketahui bahwa negara yang terbesar jajahannya di dunia adalah Inggris. Luasnya jajahan Inggris tersebut sehingga timbul istilah yang mengatakan bahwa di Inggris matahari tidak pernah terbenam. Pelayaran bangsa-bangsa pada masa lampau di Eropa pada mulanya dimulai oleh 2 bangsa, yaitu Spanyol dan Portugis. Setelah memperlihatkan hasil yang menggembirakan, barulah bangsa lain di Eropa mengikuti jejak mereka yang dilakukan oleh Inggris, Prancis, dan Belanda. 2 bangsa pertama, yaitu Spanyol dan Portugis, seringkali disebut sebagai pelopor imperialisme kuno, karena tujuan penjelajahannya selain dari untuk mencari rempah-rempah, juga untuk menyebarkan agama dan mencari daerah jajahan seluas-luasnya. Sedangkan 3 bangsa terakhir seringkali disebut sebagai pelopor imperialisme modern, karena tujuan penjelajahannya bukan lagi sekedar untuk mencari rempah-rempah, akan tetapi lebih daripada itu, yaitu mencari daerah jajahan sebagai penghasil bahan baku utama untuk industri, sekaligus sebagai tempat pelemparan hasil industri. Spanyol adalah salah satu dari 2 bangsa pelopor imperialisme kuno yang memulai penjelajahannya menuju arah barat Eropa. Ekspedisi Spanyol pertama dalam rangka pelayaran samudra dipimpin oleh Christophorus Columbus yang sampai ke Kepulauan Bahama pada tahun 1492. Christophorus Columbus adalah seorang pelaut Portugis yang menetap di Spanyol. Ia mengajukan permohonan untuk mengarungi Samudra Atlantik kepada Ratu Isabella.
Columbus harus menunggu selama 8 tahun sebelum Ratu Isabella menyetujui pembiayaan pelayarannya ke arah barat itu. Ketika Ratu Isabella setuju, Columbus diserahkan sebuah kapal yang kokoh dengan nama Santa Maria, ditambah lagi dengan 2 kapal lain yang bernama Pinta dan Nina. Rombongan berangkat pada bulan Agustus 1492. Ratu Isabella menjanjikan gelar bangsawan, hadiah uang dan tanah, serta komisi 10% untuk semua barang dagangan yang dibawa oleh Columbus bila mereka telah pulang dari Hindia. Untuk pelaut yang pertama kali melihat daratan Hindia, disediakan uang 10.000 maravedis, yaitu mata uang Spanyol pada masa itu. Setelah melalui perjalanan panjang yang sangat melelahkan dan mendebarkan, maka pada pagi hari tanggal 12 Oktober 1492, ekspedisi Columbus akhirnya sampai pada suatu daratan berbentuk pulau yang kemudian mereka namakan San Salvador, yang merupakan bagian dari Kepulauan Bahama. Dengan penuh upacara, Columbus turun ke daratan. Dengan sangat terharu, Columbus tunduk dan mencium tanah yang baru ditemukannya. Kemudian ia berdiri dan menyatakan bahwa pulau itu milik Raja dan Ratu Spanyol. Mula-mula Columbus mengira bahwa mereka telah sampai di Hindia. Penduduk asli yang mereka temui langsung mereka sebut Indian. Baru kemudian setelah diketemukannya Hindia yang sebenarnya, maka pulau-pulau di perairan Laut Karibia ini disebut dengan Hindia Barat. Columbus kemudian juga menemukan pulau-pulau lain di sekitarnya seperti Kuba, San Domingo, dan Haiti. Setelah pelayaran pertama yang berhasil ini, Columbus masih 3 kali lagi berlayar menjelajahi daerah sekitar perairan Laut Karibia. Tetapi ia belum pernah menginjakkan kakinya di daratan benua baru Amerika. Orang yang pertama kali berhasil menyusun peta benua baru ini adalah seorang pelaut dan pedagang dari Italia, yaitu Amerigo Vespucci. Pelaut ini dengan tulisan-tulisannya berjasa mengungkapkan keadaan daerah pantai timur benua baru di sekitar Laut Karibia. Dan dari namanya lah kemudian benua baru itu diambil, yaitu Amerika. Christopher Columbus telah merintis jalan ke arah barat. Ia membuktikan adanya daratan di seberang lautan Atlantik. Kemudian Ferdinand Magellan berusaha mencari jalan ke dunia timur melalui arah barat. Ia banyak belajar dari tulisan-tulisan dan pengalaman Columbus dalam pelayarannya ke arah barat. Magellan meninggalkan Spanyol pada tanggal 10 Agustus 1519. Armada ekspedisinya terdiri atas 5 kapal layar dengan persiapan peralatan yang sebaik mungkin. Magellan dalam perjalanannya disertai oleh Kapten Juan Sebastian Delcano dan seorang sastrawan dari Italia yang bernama Pigafetta. Rombongan ini merupakan ekspedisi keliling dunia yang pertama kali bagi umat manusia. Pelayaran yang mereka lakukan sungguh sangat mendebarkan, bahkan sangat mengerikan karena banyaknya rintangan yang harus dihadapi dan penderitaan yang tiada tara yang harus mereka pikul. Waktu mereka menuju selatan, musim dingin sedang melanda belahan bumi bagian selatan. Persediaan makanan dan minuman di kapal sudah habis. Pakaian tebal tidak cukup, tetapi akhirnya mereka sampai juga di sebuah selat di ujung selatan benua Amerika yang kemudian disebut Selat Magellan. Melalui Selat Magellan, akhirnya mereka sampai di lautan yang cukup luas yang oleh Magellan disebutnya dengan Samudra Pasifik, yang berarti samudra yang damai dan tenang, walaupun dalam kenyataannya tidaklah demikian adanya. Untuk menembus lautan Pasifik ini, mereka terpaksa berlayar selama 99 hari tanpa melihat daratan. Apalagi kapal mereka terbuat dari kayu yang seringkali mengalami kebocoran, serta memiliki layar yang tentunya tergantung kepada arah angin.
Tidak ada kesempatan menambah makanan dan juga air tawar. Penderitaan mereka sangat tidak terkira. Berbagai macam penyakit menyerang awak kapal, sehingga selama pelayaran mereka di lautan teduh ini, lebih dari 100 orang meninggal dunia. Pada tahun 1521, mereka sampai di Kepulauan Masava di Filipina. Inilah tempat pertama yang dikunjungi oleh orang Spanyol di seberang Pasifik. Magellan mendirikan sebuah batu peringatan dan menyatakan negeri itu sebagai milik Raja Spanyol. Nama Filipina sendiri diambil dari nama Raja Philip II yang memerintah di Spanyol ketika itu. Pelayaran diteruskan ke Pulau Cebu dan berhasil membujuk raja negeri itu untuk masuk agama Kristen Katolik. Akan tetapi, Raja Cebu ternyata berhasil pula mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut dengan menjadikan rombongan Magellan sebagai sekutu untuk menghadapi orang-orang Mactan. Dalam pertempuran dengan orang-orang Mactan, inilah kemudian akhirnya Magellan menemui ajalnya. Akibat peristiwa itu, orang-orang Spanyol segera meninggalkan Filipina menuju Kepulauan Maluku. Pimpinan rombongan diambil alih oleh Juan Sebastian del Cano. Orang-orang Spanyol sampai di Maluku pada tahun 1521. Pada saat itu, di Maluku telah berada Portugis. Akibat kehadiran Spanyol tersebut, orang-orang Portugis melakukan protes. Menurut mereka, Spanyol telah melanggar kesepakatan yang dicetuskan melalui Perjanjian Tordesillas pada tahun 1494, di mana dalam Perjanjian Tordesillas tersebut dinyatakan bahwa dunia dibagi atas dua bagian, yaitu bagian timur dan bagian barat, dengan Pulau Verde yang terletak di sebelah barat Afrika sebagai batasnya. Daerah yang berada di sebelah timur Pulau Verde menjadi milik Portugis, sedangkan daerah yang terletak di sebelah barat Pulau Verde menjadi milik Spanyol. Untuk menghindari perselisihan yang terjadi di Maluku tersebut, akhirnya diadakanlah Perjanjian Saragossa pada tahun 1528. Dalam perjanjian itu ditetapkan bahwa dunia dibagi lagi atas utara dan selatan. Daerah yang terletak di sebelah selatan Saragossa menjadi milik Portugis, sedangkan daerah yang berada di sebelah utara Saragossa menjadi milik Spanyol. Akibat perjanjian Saragossa tersebut, akhirnya Spanyol terpaksa meninggalkan Maluku untuk kembali lagi ke Filipina. Setelah meninggalkan Maluku dan kembali ke Filipina, rombongan Sebastian del Cano kemudian meneruskan pelayaran menuju Spanyol melalui jalan yang pernah ditempuh oleh pelaut-pelaut Portugis sebelumnya. Pada tahun 1522, mereka sampai di Spanyol dan disambut dengan segala kebesaran oleh Raja Spanyol. Mereka yang ketika berangkat berjumlah 265 orang, waktu sampai di Spanyol hanya tinggal 17 orang. Namun demikian, Raja Spanyol sangat menghormati mereka dan menganugerahkan mereka hadiah berupa bola bumi tiruan yang berlilitan ikat pinggang bertuliskan, "Engkaulah yang pertama kali mengitari diriku." Meskipun Magellan tewas di perjalanan ketika mengelilingi dunia, namun ia bersama Sebastian del Cano tetap dianggap sebagai pengeliling dunia pertama. Ia banyak sekali memberikan sumbangan kepada Spanyol berupa negeri-negeri baru. Salah satunya adalah Filipina yang mereka kuasai sejak tahun 1521 sampai 1898. Mengetahui bahwa Spanyol berhasil menemukan dunia baru dengan cara berlayar ke arah barat, maka Portugis juga berusaha menemukan Hindia Timur dengan cara berlayar menuju timur. Pelaut pertama mereka adalah Bartolomeus Diaz. Pada tahun 1498, Bartolomeus Diaz mencoba untuk menemukan Hindia dengan cara menyusuri pantai barat Afrika menuju selatan.
Akhir dari pelayarannya adalah terdamparnya kapal kemudinya di ujung selatan Afrika karena dihantam oleh topan badai yang amat besar dari pertemuan dua arus samudra, yaitu Samudra Atlantik dan Samudra Hindia. Karena topan badai itu, akhirnya daerah tempat terdamparnya Bartholomeus Dias diberi nama Tanjung Topan. Untuk selanjutnya, nama itu diubah menjadi Tanjung Harapan Baik atau Cape of Good Hope. Sekarang negeri itu diberi nama Pantai Gading. Akibat kuatnya arus laut menyebabkan Bartholomeus Dias terpaksa kembali lagi ke Portugis atas desakan anak buahnya. Meski gagal mencapai Hindia, namun Bartholomeus Dias telah berhasil menemukan jalur baru untuk ke Hindia, yaitu menyusuri pantai barat Afrika menuju Lautan Hindia dan bukan lagi melalui Laut Tengah yang dikuasai oleh Turki Utsmani. Perjalanan bangsa Portugis kemudian terus berlanjut. Pelayaran ini lebih dipicu oleh keberhasilan Spanyol dalam pelayaran Columbus. Raja Manuel I dari Portugis kemudian memerintahkan pelautnya untuk menemukan Hindia melalui jalur timur. Penemuan Columbus dianggap sebagai suatu kekalahan bagi bangsa Portugis atas bangsa Spanyol. Untuk itu, ia memerintahkan kepada seorang pelaut yang bernama Vasco da Gama berlayar menuju India. Pada bulan Juli 1497, Vasco da Gama bertolak meninggalkan Lisabon untuk melakukan pelayarannya. Ia berangkat dengan 4 buah kapal layar mengarungi samudra yang sebelumnya telah dirintis oleh Bartholomeus Dias, yaitu menuju selatan Afrika. Hanya saja, ia sebelum sampai ke Tanjung Harapan, ia mengambil jalan berputar ke arah barat di Brasilia, selatan Amerika, dan baru ke timur ke Afrika bagian selatan. Keistimewaan lain dari ekspedisi ini adalah bahwa Vasco da Gama dalam pelayarannya membawa sejumlah batu yang disebut dengan batu Padrão, yaitu batu bertulis dengan lambang gambar bola dunia yang dipancangkan di setiap tempat yang disinggahi sekaligus dinyatakan sebagai milik Raja Portugis. Inilah awal mula penjelajahan bangsa Portugis di dunia. Pada bulan kelima pelayarannya, Vasco da Gama sampai di Mozambik. Di sana rombongan itu menjumpai para pedagang Muslim atau Moor. Berkat bantuan salah seorang pedagang Muslim inilah akhirnya setelah melalui pelayaran lebih kurang 23 hari, pada tahun 1498 Vasco da Gama sampai di Calicut, India, sebuah kota dagang yang terletak di pantai barat India. Dalam pelayaran yang pertamanya ini, Vasco da Gama kemudian berhasil mendirikan sebuah kantor dagangnya yang pertama di Goa. Sejak pelayaran yang melelahkan itu, maka banyaklah para pedagang Portugis sampai di India dan bangsa Portugis untuk masa selanjutnya menjadi sebuah negara kaya di Eropa. Meski India telah berhasil ditemukan oleh Portugis melalui pelayaran yang dirintis oleh Vasco da Gama, namun hal itu tidaklah membuat Portugis menjadi puas. Setelah beberapa lama berdagang dengan orang-orang India, mereka kemudian sadar bahwa India sebenarnya bukanlah penghasil rempah-rempah. Untuk itu mereka ingin mencari di mana sumber rempah itu sesungguhnya. Informasi yang mereka peroleh dari para pedagang di India ternyata sumber rempah sesungguhnya berada di Maluku. Akan tetapi, sebelum menguasai Maluku, Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque harus menguasai Malaka terlebih dahulu. Hal ini karena Malaka adalah sebuah bandar dagang utama di Asia waktu itu yang terletak di pertengahan jalan menuju Maluku. Malaka merupakan sebuah kerajaan Islam. Pada masa itu Malaka dipimpin oleh Sultan Iskandar Shah yang telah membawa Malaka sebagai sebuah kerajaan yang makmur. Bandar dagangnya menjadi maju dan merupakan bandar dagang terpenting sebelum orang-orang sampai ke Kepulauan Maluku. Akan tetapi saat kerajaan itu dipimpin oleh Sultan Mahmud Shah, maka kerajaan itu menjadi lemah. Akibatnya di saat pasukan Portugis menyerang kerajaan Malaka tahun 1511, maka dengan mudah Malaka dikalahkan.
Bagi Portugis, penguasaan Malaka merupakan hal penting sebelum mereka menguasai Maluku. Beberapa keuntungan yang mungkin mereka peroleh adalah: pertama, dengan dikuasainya Malaka, maka Portugis dapat menjadikan Malaka sebagai batu loncatan sebelum sampai ke Maluku. Kedua, Malaka terletak di persimpangan jalan dagang internasional. Dengan dikuasainya Malaka, maka secara tidak langsung Portugis dapat menguasai jalur dagang internasional itu. Hal ini tentu membawa keuntungan besar bagi Portugis. Akan tetapi, ternyata setelah penguasaan Malaka oleh Portugis, membawa beberapa pengaruh yang sangat penting, yaitu: pertama, perubahan jalur dagang. Bila sebelumnya pelayaran melalui Selat Malaka, maka setelah Malaka dikuasai oleh Portugis, jalur dagang berpindah ke arah pantai barat Sumatera, terus ke Selat Sunda atau Selat Lombok. Kedua, perpindahan jalur dagang itu telah menyebabkan tumbuhnya kota-kota dagang baru, terutama di pantai barat Sumatera, seperti Pariaman, Padang, Muko-Muko, Tiku, dan lain-lain. Berkembangnya Aceh menjadi sebuah kerajaan yang cukup kuat di Sumatera dan kedudukan bandar dagangnya mampu menggantikan kedudukan Malaka menjadi akibat ketiga. Sementara keempat, berkembangnya Islam di daerah Sumatera, terutama di daerah pantai seperti Pariaman, Padang, Barus, Pesisir, dan lain-lain. Selain Spanyol dan Portugis, bangsa Eropah lainnya yang ikut dalam kegiatan pelayaran samudera adalah Inggris. Inggris, sebagaimana julukannya, adalah negeri yang tidak pernah matahari terbenam, maka bangsa itu merupakan bangsa yang memiliki tanah jajahan terluas di dunia. Berbagai benua di dunia selalu terdapat jajahan Inggris, seperti di Amerika, Australia, Asia, dan juga Afrika. Kalaupun dibandingkan dengan Spanyol dan Portugis, Inggris ikut terlibat dalam pelayaran dunia agak terlambat. Meskipun demikian, mereka mampu menempatkan dirinya sebagai sebuah negara yang kuat dan tangguh dalam pelayaran berkat angkatan lautnya. Hal ini menyebabkan Inggris juga sering dijuluki sebagai King of Sea atau Raja Lautan. Berbeda dengan kedua bangsa terdahulu, tujuan pelayaran bangsa Inggris terutama adalah untuk tujuan ekonomi, yaitu ingin mencari bahan baku untuk industri sekaligus pasar. Mengingat tujuan itu, maka Inggris sering pula disebut sebagai bangsa yang mempelopori imperialisme modern. Salah seorang pelaut Inggris yang terkenal adalah Francis Drake yang sempat mengelilingi dunia pada tahun 1577 sampai 1580. Keberhasilan yang sangat membanggakan bagi Inggris adalah penemuannya terhadap benua baru Australia. Penemuan benua baru itu dimulai dari pelayaran William Dampier ke pantai barat Australia. Matthew Philander yang sempat mengelilingi Australia sekaligus membuat peta benua itu, dan James Cook yang berlayar di pantai timur Australia pada tahun 1770. James Cook sendiri dianggap sebagai penemu benua baru yang oleh salah seorang filosof Yunani disebutnya dengan Terra Australis Incognita atau negeri tanah yang tidak dikenal. Bagi pemerintah Inggris, pada awalnya Australia dijadikan oleh Inggris sebagai tempat pembuangan narapidana. Namun pada tahap selanjutnya, tujuan itu berubah menjadi tujuan ekonomi, yaitu sebagai tempat penghasil bahan baku industri sekaligus sebagai tempat pelemparan hasil industri. Selain Inggris, pelopor imperialisme modern adalah Belanda. Belanda pada hakikatnya adalah pelopor imperialisme kuno juga sekaligus. Mereka pada awalnya juga bermaksud sama dengan Spanyol dan Portugis. Belanda yang beragama Kristen Protestan ingin pula melalui pelayarannya menyebarkan agama baru itu di setiap daerah yang dikuasainya. Akibatnya dalam setiap pelayarannya, tidak lupa mereka membawa pendeta untuk membujuk rakyat masuk ke dalam agama Protestan. Seiring dengan kemajuan industri dan perdagangan, akhirnya Belanda lebih mengutamakan penguasaan negeri jajahan sebagai sumber ekonomi. Mereka mengurus daerah jajahannya sedemikian rupa untuk memperkaya kerajaan Belanda.
Beberapa pelaut Belanda yang terkenal adalah Barents yang berlayar ke Asia melalui Kutub Utara. Selain itu adalah Cornelis Deutmann yang sampai ke Indonesia pada tahun 1596 dan Abel Tasman yang mendarat di Pulau Tasman sebelah selatan benua Australia. Demikian sekelumit kisah penjelajahan samudera yang dilakukan pada masa kuno terutama oleh 4 bangsa yaitu Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Bila video ini bermanfaat, alangkah elok kiranya bila Anda mensubscribe-nya sekaligus menekan lonceng notifikasi, like, dan share sehingga akan lebih banyak lagi orang yang dapat memanfaatkannya. Terima kasih.